Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mustahiqil hamdi bikamalih, likamali dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Wa usalli wa usallimu ala nabi Muhammadin wa ala ashabihi wa alihi wattabi'ina ila yaumiddin mimman tabi'ahu bi ihsanin wa sarin ala min walih, amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kesalahan berpikir tentang ajaran Islam. Saudara sekalian, salah satu dari kesalahan berpikir berikutnya adalah al-istidlalu bil qiyasil fasidi, ka qaulihim in antum illa basyarum mithluna. Al-istidlalu, jadi berargumen atau mengambil dalil, bil qiyasil fasidi, dengan kias yang rusak, kias yang keliru, kias yang salah, kaqaulihim, seperti ucapan mereka. Mereka ini adalah kaum musyrikin, in antum illa basyarum mithluna. Jadi kamu atau kalian, wahai para rasul, tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mencoba menerangkan terkait dengan kesalahan berpikir ini dari komentar, dari penjelasan seorang ulama. Wal qiyasu 'indal usuliyin naw'aini. Jadi kias menurut ahli usul fikih itu ada dua. Qiyasun 'illah, yang pertama adalah kias 'illah atau kias sebab, ya. Wa huwa ilhaqu far'in bi asli fil hukmi li jami'i bainahuma. Apa yang disebut dengan kias ailah atau kias sebab itu adalah ilhaqu, ia adalah menganalogikan far'ain bi aslin, jadi cabang masalah dengan pokok masalah, fil hukmi, di dalam hukum, li jami'i bainahuma, untuk atau karena kesamaan pada keduanya. Keduanya yang dimaksud adalah baik itu masalah cabang maupun masalah pokok. Fa in ikhtalla syartun min syurutihi fahuwa qiyasun fasidun. Jadi jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kias tersebut dianggap atau disebut dengan qiyasun fasidun. Jadi kias yang salah. La yu'tamadu alaihi fi itsbati hukmin minal ahkam. La yu'tamadu, jadi tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan landasan, alaihi, atasnya pengkiasan tersebut, fi itsbati hukmin minal ahkam, di dalam mengisbat, di dalam menetapkan hukum dari hukum-hukum yang lain atau hukum-hukum yang ada. Wa hadhi mas'alatun khatiratun, dan hal ini, yakni kias fasid tadi, yaitu kias yang rusak itu adalah hadhihi mas'alatun khatiratun, jadi masalah yang sangat berbahaya sekali. Kenapa ini dianggap berbahaya? Yaqul Ibnul Qayyim berkata, aktsaru dolalin nasi, kebanyakan dari kesesatan manusia, innama huwa bisababil qiyasil fasid, dikarenakan atau disebabkan karena menggunakan kias yang rusak. Wa awwalu man marasal qiyasal fasida iblisu. Jadi pertama kali yang menggunakan atau yang menerapkan, ya, kias al-qiyasal fasida, jadi kias yang fasid itu, dia adalah iblis, laknatullah.
Lama ketika amarahullahu, ketika Allah menyuruhnya atau memerintahkannya bisujudi dengan untuk sujud li Adam kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi qala iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtani, engkau ya Allah, engkau Allah menciptakan aku min narin dari neraka, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam alaihissalam min tin, dari tanah. Yazumu anan naro khairum min tin. Ia mengklaim, jadi iblis mengklaim bahwa anan naro, bahwa api itu khairun, lebih baik, minatin, dari tanah. Fayakunu huwa khairan min Adam. Itulah sebabnya ia beranggapan atau ia meyakini, ia mengklaim bahwa dia lebih baik daripada Adam. Fahadha wa hadha qiyasun fasid, dan ini adalah qiyas fasid. Kok bisa qiyas fasid? Kita akan lihat. Li'annan naro laisat khairan minatin. Kata siapa bahwa api menurut iblis tadi lebih baik daripada tanah? Apa tidak kebalikannya? Li'annan naro, sungguh bahwasanya api itu tidak lebih baik daripada tanah. Kok bisa? Balitinu khairum minan nar. Sebaliknya, tanahlah yang lebih baik daripada api. Li'annan naro mukhriqatun mutlifatun lil asya. Apa alasan, apa hujah bahwa tanah lebih baik daripada api? Karena api memiliki sifat apa? Mukhriqatun mutlifatun. Karena api dapat membakar, mutlifatun, dan membumi hanguskan atau memusnahkan, lil asya, banyak hal. Amatinu, sementara, sedangkan atinu, yaitu tanah itu, fahuwa yunbitul asya awal budhura, sedangkan tanah itu menumbuh kembangkan al asya, segala hal, wal budhuru, dan biji-bijian. Wa fihi khairul linnas, sedangkan dan di dalam asya dan biji-bijian tersebut khairul linnas, dia baik atau bermanfaat bagi manusia. Saudara sekalian, jadi klaim iblis tentang proposisi atau tentang proposisi bahwa api lebih mulia daripada tanah, saya kira ini tidak tepat ya. Saya setuju dengan ulama yang mengomentari ini bahwa tanahlah yang lebih baik daripada api, karena sifat api itu membakar dan meluluhlantahkan atau memusnahkan segala sesuatu. Sebaliknya, tanah itu bisa menumbuhkan segala sesuatu termasuk biji-bijian, dan itu bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau menurut saya, api lebih baik menurut siapa? Bisa jadi menurut iblis yang memiliki sifat membakar, sifat memusnahkan. Oke, tetapi bagi manusia sendiri bahwa atin atau tanah itu lebih baik daripada api, meskipun manusia juga membutuhkan api. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Falau dhahabna ilal qiyasi, jadi ketika kita membicarakan qiyas, lakulna, maka kita akan katakan atinu khairum minan nar, jadi tanah itu lebih baik daripada api. Ma'annal i'timada laisa huwa 'alal qiyas, jadi meskipun tidak bersandar kepada qiyas, bal al-i'timadu ala ikhtiyarillah, tapi jadi sebagai seorang muslim, meskipun kita tidak bersandar pada qiyas, bal i'timadu, tetapi bersandar ala ikhtiyarillah, atas pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafdilihi, dan mengutamakannya.
Wa subhanahu wa ta'ala yaf'alu. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu, berbuat, bertindak, melakukan ma yasha, apa yang ia kehendaki. Wa yakhtaru, dan ia memilihnya. La i'tirada alaihi, jadi semestinya tidak ada yang bisa menyangkalnya. Walaul hikmatul balighah, dia memiliki hikmah yang balighah, hikmah yang agung, hikmah yang besar, subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian, sekalipun kita tidak bersandar kepada kias yang benar, dan saya kira sebaiknya juga dengan kias yang benar, tetapi kita masih ada sandaran satu bahwa itu adalah perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Dan kita meyakini bahwa Allah memilih, Allah menyeleksi, Allah menetapkan sesuatu yang baik bagi makhluknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana dengan kaum musyrikin yang kita bahas tadi sejak awal, yang mereka juga menggunakan kias yang fasid itu? Dari prolog atau dari pembukaan bahwa kias fasik itu telah digunakan oleh iblis, maka selanjutnya atau setelah ini kita akan membahas bagaimana kaum musyrik juga melakukan kias itu untuk membantah dari kerisalahan para rasul. Kadzalikal musyrikuna, demikian pula kaum musyrik. Qasu berarti kias, artinya apa? Qasu artinya orang yang melakukan kias, ya. Hadzal qiyasa, jadi mereka melakukan kias, hadzal qiyasa, kias ini, lamma kadzabu rusul, ketika atau saat mereka membohongi para rasul. Jadi kias yang mereka gunakan, ada tujuan di balik itu adalah membohongi para rasul. Qalu, orang-orang musyrik berkata, in antum illa basyarum mithluna. Kalian tidak lain, kamu tidak lain, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Istadallu bibasyariyatihim ala adami sihhati risalatihim. Jadi mereka menggunakan dalil, jadi mereka berargumen, karena kamu manusia, tidak adanya kebenaran risalah, karena kamu manusia seperti aku juga. Saudara sekalian. Jadi istadallu bi basyariyatihim, jadi dengan mengambil dalil berargumen bahwa tentang manusianya, basyar itu adalah manusia dari jenis biologi ya, dari fisik ya. Itu dikaitkan dengan adami sihhati risalatihim, dikaitkan dengan ketidakadaan kebenaran, tidak benarnya, tidak sahihnya risalatihim, kerisalahan mereka. Li'anna risalata la tasihhu fil basyari bisa'mihim. Wah, kita lihat ya. Jadi li'anna, karena Rasul tidak benar disandang oleh manusia menurut pendapat mereka, wahadha, menurut pendapat mereka. Wahadha qiyasun batil, dan ini adalah kias yang salah. Kenapa kok kita disebut dengan kias yang salah? Li'annahu qiyasun ma'al farik, karena kias tersebut mengandung kontradiktif. Farik, tafrik, jadi mengandung tolak belakang, mengandung memecah belah, ya. Mengandung atau bersifat kontradiktif, ya, saling berlawanan. Yang mana saling berlawanan? Kita akan bahas kembali. Li'anna rusula faddalahumullahu, sesungguhnya para rasul itu faddalahumullahu, Allah mengutamakan mereka, Allah memuliakan mereka, ala ghairihim, di atas yang lain. Berarti di atas manusia lain yang bukan rasul. Wastofahum, kemudian Allah menyeleksi mereka. Wahtarahum, memilih mereka. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lebih tahu, maha tahu bikhalihim, dengan keadaan mereka. Wasolahihim, ya, wasolahihim, wasolahihim,
Apa wasolahihim ini ya? Solah ya. Jadi bikhalihim wasolahihim lirisalati. Jadi Allah lebih tahu daripada kondisi mereka. Wasolahihim, dan kemaslahatan mereka lirisalah, terhadap risalah. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu yastofi, Allah memilih minal malaikati, dari malaikat, rusulan, utusan-utusan, wa minan nasi, dan dari manusia. Jadi di sini Allah memilih baik dari kalangan malaikat maupun kalangan rasul sebagai para rasul atau utusan. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah turja'ul umur, segala urusan dikembalikan. Saudara sekalian, firman Allah di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 75-76. Walihadza lamma qalu birusulihim, oleh karena itu ketika qalu mereka berkata kepada rasul mereka, in antum illa basyarum mithluna, kamu atau kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami, turiduna antasudduna, jadi kamu menghendaki atau kalian menghendaki antasuduna, untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami amma kana ya'budu abauna. Jadi untuk membelokkan kami, kata orang musyrikin, kami ini musyrikin, dari apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami. Faktuna, karena itu datangkanlah kepada kami bisultanim mubil, bukti yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, para rasul, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, innahnu illa basyarum mithlukum, betul kami tidak lain adalah manusia seperti kamu. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yamunnu, memberikan karunia, ala mayyasha'u min ibadih, memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Jadi saudara sekalian, saat atau pada saat orang-orang musyrik itu mereka mencoba memperlemah dengan cara menggunakan kias untuk mendustakan kerisalahan itu, kalian itu tidak lain ya manusia seperti kami juga. Jadi para rasul tadi, dan mereka menuduh para rasul, kalian telah menghalang-halangi kami dari menyembah sesuatu sebagaimana yang disembah oleh nenek moyang kami. Coba kalian wahai para rasul, berikan bukti yang kuat. Saudara sekalian, percakapan ini pun para rasul menjawab, iya betul kami itu adalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Termasuk dalam ini adalah para rasul itu meneguhkan bahwa termasuk kami, para rasul adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqulur rasul, para rasul berkata, taqulur rusul, para rasul berkata, Allahu faddalna, Allah telah memuliakan, bi'annahu manna alaina. Jadi Allah telah memuliakan dengan memberi kepada kami, memberi karunia kepada kami, waqtarona lirisalah, dan memilih kami untuk mengemban risalah. Faqiyasukum qiyasun ma'al farik, maka kias kalian wahai kaum musyrikin adalah kias yang kontradiktif. Apa alasan lain? Li'annal basyara la yastawuna, karena sebab basyar, manusia, la yastawuna,
tidak sama. Betul, fisik kita sama, darah kita sama, kita sama-sama butuh makan, butuh nafas. Tetapi manusia tidak sama. Tidak sama dari mana? Walaisu ala haddin sawain. Tidak sama posisi mereka. Tidak sama sifat mereka. Tidak sama derajat mereka. Tidak sama martabat mereka. Tidak sama profesi mereka. Inilah yang kemudian di dalam ilmu sosiologi ada istilah stratifikasi sosial. Itu pun dikaitkan dengan sosial. Ya. Minhumul mu'min wa minhumul kafiru. Jadi minhumul mu'minu. Jadi sebagian dari mereka ada yang mukmin dan sebagian dari mereka ada yang kafir. Wa minhumur rusulu wal ulama'u wassalihuna. Sebagian lain mereka ada yang menjadi para rasul, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi orang-orang soleh. Wa minhumul juhalu wal kufaru wal fusaku. Sebagian yang lain mereka ada yang bodoh, ada yang kafir, kemudian ada yang fasik. Fal basyaru yatafawatuna. Inilah jadi manusia itu adalah yatafawatuna. Mereka adalah berbeda-beda. Fahunaka farikun. Maka kias mereka fahunaka farikun. Dan inilah yang menyebabkan bahwa ada perbedaan di antara manusia. Meskipun dari secara basyar, secara biologi, secara fisik, bisa dibilang sama. Wal qiyasu ma'al farik, dan kias dengan adanya perbedaan itu, yakunu batilan. Itu adalah kias yang batil. Li'anna hadha min qawadihil qiyasi. Dan yang demikian ini termasuk dari faktor perusak kias. Indal usuliyin. Jadi menurut ahli usul fikih. Jadi saudara sekalian, membedakan sesuatu, menyamakan sesuatu yang ada perbedaan. Jadi kalau misalnya disamakan itu hanya dari segi basyar, bahwa manusia sama-sama butuh makanan, manusia sama-sama butuh udara, itu adalah sama. Tetapi beralasan pada kesamaan daging, kesamaan jasad, itu tidak berarti kesamaan di dalam posisi, di dalam martabat, di dalam stratifikasi sosial masyarakat itu sendiri. Karena di dalam konsep Islam pun, kita memahami ada beraneka macam golongan manusia dikaitkan dengan sifat, dengan keimanan, dan lain-lain. Inilah yang kemudian bahwa terjadinya perbedaan di dalam membuat kias itu, ini termasuk dari kias yang batil, kias yang rusak. Ini adalah menurut ahli usul fikih. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sedikit. Balil qiyasus sahihu, bahkan balil qiyasus sahihu yaqtadi ayyakuna rasulu ilal bashari basharam mithlahum min ajli ayyubayyina lahum qala ta'ala. Jadi bahkan di dalam qiyas yang sahih, jadi ada hikmah yang menuntut adanya para rasul dari kalangan manusia, seperti menjelaskan kepada mereka, di mana mereka tadi mengkiaskan bahwa kamu tidak lain adalah manusia seperti kami. Nah, malah sebenarnya ini memperkuat bahwa Allah mengirim manusia sebagai rasul ya karena manusia yang dijadikan objek dakwah, yang didakwai adalah makhluk yang didakwai adalah manusia. Itulah kemudian kenapa rasul dari kalangan manusia. Seandainya makhluk tersebut adalah malaikat, tentu rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang jenisnya adalah malaikat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakanlah, "lau kana fil ardi malaikatun." Kalau seandainya ada malaikat di bumi yang syuna, yang berjalan-jalan, mutma'innina, sebagai penghuni di bumi itu ya, lanazzalna, niscaya kami turunkan alaihim, di atas mereka, minas sama'i, dari langit, malakan rasulan. Jadi betul sekali. Jadi seandainya malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi ini, niscaya Allah akan menurunkan rasul dari kalangan malaikat. Jadi kias yang mereka sampaikan bahwa kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, itu sebagai penguat bahwa kenapa para rasul itu manusia, karena mereka membawa kerisalahan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Itulah kemudian, saudara sekalian, ya, meskipun Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa kerisalahan beliau tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga berlaku bagi jin, meskipun dengan fisik yang berbeda. Ya. Saudara sekalian, kita lanjutkan sedikit. Farrasulu yakunu min jinsil mursalil ilaihim. Itulah ya. Jadi maka para rasul termasuk dari jenis manusia dengan maksud menyampaikan risalah. Min ajli tablighi risalah. Wal hikmatu taqtadi ayyakuna rasulul bashari minal bashar. Dan hikmah mengendaki seorang rasul berasal dari jenis manusia. Walau kana alladzina ya'ishuna ala wajhil ardi. Jika yang hidup di muka bumi itu adalah malaikatan, yaitu malaikat, la arsala ilaihi, maka sungguh akan diutus kepada mereka min jinsihim malakan. Jadi rasul dari jenis malaikat. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara sekalian, kita bisa memahami bahwa kias-kias yang dulu pernah disampaikan oleh iblis yang kemudian diikuti oleh kaum musyrikin, kita bisa memahami bahwa kias-kias mereka adalah kias yang batil. Hujah lain yang menunjukkan kebatilan mereka, misalnya lagi adalah wa min ajaibi intikasiha ulai, di antara keanehan kontradiksi mereka. Jadi kontradiksi mereka artinya pendapat argumen mereka tidak konsisten. Annahum yastab'iduna risalata fil bashar. Jadi mereka mengingkari, menjauhi dari kerisalahan fil basar, dari jenis manusia. Wala yastab'iduna an takunal ubudiyyata lil hajar. Namun tetapi mereka tidak mengingkari ibadah kepada batu. Fala yastab'iduna an takunar rububiyyatu wal ilahiyatu lil ahjari wal asyar. Dan mereka tidak mengingkari rububiyah dan uluhiyahnya kepada batuan dan pempohonan. Jadi al-ahjar wal asyar. Jadi wa ma'a hadza yastab'iduna wa yastankiruna an takuna risalatu fil bashar. Dengan sikap mereka ini, mereka mengingkari risalah kenabian pada manusia. Wa hadzal qiyasul batilu alaihi sairu a'immatil kafarati min qaumi nuhin wa ghairihim. Jadi begini, wa hadzal qiyasul batil, ini merupakan kias batil, atasnya alaihi sairu a'immatil kafarati. Ini merupakan kias batil yang juga dipegang oleh
sairu a'immatil kafar, semua pemimpin kaum kafir, min qaumin termasuk adalah kaum Nabi Nuh wa ghairihim dan yang lain. Yungkiruna risalah rasul, mereka mengingkari risalah para rasul, li'annahum bashar, karena mereka itu dari kalangan manusia. Fa qaumun nuhin qalu, seperti kaum Nabi Nuh yang mengatakan, mahadha, tidaklah ini illa basyarum mithlukum. Tidaklah ini, jadi orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Jadi kalau kita lihat, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Jadi maka pemuka-pemuka orang kafir itu di antara kaumnya menjawab, ma hadza illa basyarum mithlukum. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kalian. Walau sya'allahu, dan kalau Allah menghendaki, la anzala malaikatan, tentu dia mengutus beberapa malaikat. Ma sami'na bihadza, belum pernah kami mendengar seperti seruan ini fi abainal awwalin, pada masa nenek moyang kami yang dahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnatun, ia tidak lain, ya, ia tidak lain hanyalah rajulun bihi jinnatun, hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, ya. Fatarabbasu bihi hattahin, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah menjelaskan bagaimana kaum Nabi Nuh, mereka juga menggunakan kias yang fasid, kias yang rusak untuk membantah kerisalahan Nabi Nuh. Kalau kita tadi ada beberapa poin di dalam Quran yang disampaikan, jadi kamu hanyalah manusia biasa, wahai Nuh. Kamu sebenarnya hanya ingin kedudukan yang lebih tinggi daripada kami. Sekiranya Allah betul-betul mengutus para rasul, ia akan mengutus dari kalangan malaikat, bukan kamu dari kalangan manusia. Hujah ini, kata mereka orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh, tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami yang dahulu. Kamu tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka fatarabbasu bihi hattahin, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat mengenai kesalahan berpikir dari orang-orang yang menolak Islam atau seorang muslim yang mengikuti kerangka berpikir ala seperti ini, bahwa termasuk dari bagian dari kesalahan berpikir yang kita bahas hari ini adalah mereka mengambil kias yang salah. Mereka menggunakan kias yang fasid, kias yang keliru. Untuk ini tadi kita telah membahas tentang satu jenis, yaitu kias ilah atau sebab, dan nanti berikutnya kita akan membahas kias model kedua, sekaligus nanti kita akan bahas mengenai penolakan orang-orang kafir dengan kias yang benar. Saudara sekalian, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.